MUI atau ormas-ormas keagamaan kan rencananya akan diberikan izin prioritas. Saya ulangi, izin prioritas dari pemerintah untuk mengelola tambang. Bapak-bapak dari MUI atau ormas-ormas keagamaan mengetahui bukan ojo-ojo hari ini ormas keagamaan akan diberikan, tetapi karena ada sebab-sebabnya. Saya mau bertanya, halalkah izin tambang yang akan diterima oleh ormas dengan sebab akan dibentuknya undang-undang ini, yang Bapak jadikan dasar untuk menerima tambang, bahwa ini ayat pembenaran bahwa tambang berhak diterima ormas. Saya sangat setuju dengan ayat ini. Ini ayat yang sangat benar. Tetapi Bapak, ini kondisinya terbalik. Ini yang Bapak mau rampas adalah harta-harta anak yatim, harta orang miskin, kaum kerabat. Ini jangan terbalik, Pak. Sekarang yang duduk di kawasan-kawasan hutan, di hutan-hutan itu, di daerah tambang itu, yang lahan mereka anak yatim, orang miskin, pendidikan kurang. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya kepada Dirjen Minerba. Satu, IUP Minerba apa saja yang kewenangannya Pemda mengeluarkan, Pemda kabupaten atau provinsi. Yang kedua, IUP Minerba apa saja kewenangan kementerian. Yang ketiga, jika terjadi penambangan izin belum lengkap tapi sebagian karena prosesnya kan panjang, jika izin belum lengkap, apakah itu masuk ranah pidana atau masuk ranah administrasi? Karena kadang-kadang sering itu terjadi. Untuk masyarakat terdampak, sebenarnya masyarakatlah yang banyak terdampak hari ini terhadap izin-izin tambang. Sedangkan PNBP yang diusulkan dari kementerian itu juga bahwa PNBP akan dikelola oleh kementerian. Ya, usulan undang RUU-nya PNBP akan dikelola, penerimaan dan pendapatan pajak akan dikelola oleh kementerian. Adakah di PNBP itu nantinya besarannya yang akan diusulkan untuk pemerintah daerah atau untuk masyarakat yang terdampak? Atau bukan lebih baik PNBP dikelola oleh pemerintah daerah di tempat tambang itu berada? Karena dampak dari izin-izin yang diberikan itu hanya penderitaan yang didapat oleh rakyat, karena akan ada kawah-kawah dan masyarakat hari ini bukanlah masyarakat berpendidikan. Contohnya di daerah saya, ketergantungan masyarakat dengan hutan itu sangat tinggi. Masyarakat di sana kerjanya nelayan di sungai mencari ikan. Terus masyarakat di pinggiran hutan ada masyarakat Talang Mama namanya. Mereka memang hidupnya di hutan. Ketika itu dijadikan tambang, sedangkan mereka tidak berpendidikan, akses ke dunia lain atau ke administrasi pemerintahan itu sangat sulit. Akhirnya hari ini kerja mereka apa, Pak? Mereka berbaris di pinggir jalan, mengemis, membawa anak-anaknya. Ini yang terjadi hari ini. Jadi mohon, ketika ini pun harus terjadi, tidak bisa dihambat lagi. Kami minta PNBP itu dikelola oleh pemerintah daerah.
Selanjutnya saya ke MUI. MUI atau ormas-ormas keagamaan kan rencananya akan diberikan izin prioritas. Saya ulangi, izin prioritas dari pemerintah untuk mengelola tambang. Dan akan dituangkan di dalam undang-undang. Kalau di agama kita, undang-undang itu adalah Al-Quran dan hadis. Kalau di negara kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang. Ketika ayat-ayat turun, itu ada namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab turun ayat. Bapak-bapak dari MUI atau ormas-ormas keagamaan mengetahui bukan ojo-ojo hari ini ormas keagamaan akan diberikan. Tetapi karena ada sebab-sebabnya. Saya mau bertanya, halalkah izin tambang yang akan diterima oleh ormas dengan sebab akan dibentuknya undang-undang ini? Yang kedua, ada ayat yang, ini ayat atau apa nih Pak? Oh, ayat Al-Quran Al-Hasir nomor 7. Yang Bapak jadikan dasar untuk menerima tambang, bahwa ini ayat pembenaran bahwa tambang berhak diterima ormas. Sebagaimana kita ketahui, MUI, orang hukum, apapun yang diserahkan suatu permasalahan ke kita, ini bisa kita bikin. Mau halal ada ayatnya, mau haram ada ayatnya, tergantung kita memilihnya. Sekarang MUI memilih apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya, dalam kurung dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kamu. Bapak tulis huruf besar dan merah. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Saya sangat setuju dengan ayat ini. Ini ayat yang sangat benar. Tetapi, Bapak, ini kondisinya terbalik. Ini yang Bapak mau rampas adalah harta-harta anak yatim, harta orang miskin, kaum kerabat. Ini jangan terbalik, Pak. Sekarang yang duduk di kawasan-kawasan hutan, di hutan-hutan itu, di daerah tambang itu, yang lahan mereka anak yatim, orang miskin, pendidikan kurang. Terima kasih Pak. Menurut Bapak bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.